Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah 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 baik. baik baik. semua ya. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Meet di pembelajarannya Pak Asang. Baik, sebelum kita mulai silakan dipimpin berdoa dulu. Bella, ketua kelasnya seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silahkan melakukan presensi seperti biasanya ya di Google Form yang sudah saya kirim di grup WA. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi teks ulasan ya. Sebelum kita masuk pelajaran lebih jauh, saya mempunyai sebuah gambar. Nah, bisa diperhatikan, saya share layar dulu sebentar ya. 1, 2, 3. Sudah nampak semua ya? 3 gambar ya. Nah, Ya. di gambar yang pertama ini ada yang tahu gambar apa? Film Laskar Pelangi. Filmnya bagaimana ya? Ada yang bisa menjelaskan sedikit? Saya, Pak. Ya, apa Nat? Filmnya sangat bagus dan menginspirasi, Pak. Filmnya menceritakan tentang perjuangan anak-anak untuk memperoleh pendidikan di pelosok yang terpencil. Baik, terima kasih ya. Laskar Pelangi ini juga sempat difilmkan karena diangkat dari sebuah novel tetralogi karya Andre Hirata. Jadi yang pertama adalah Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, kemudian Edensor, dan yang terakhir Maria Mahkarpov. Diperhatikan anak-anak, jadi ketiga gambar tadi merupakan film dan novel. Nah, ketika kita menikmati karya manusia, entah itu novel, cerpen, film, atau apapun itu, pasti kita menilai karya itu baik atau buruk, layak atau tidak kita tonton. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan materi kita hari ini, teks ulasan. Jadi manfaatnya untuk apa? Ketika kita menikmati suatu karya manusia, itu pasti nanti kita bisa menilai, baik dari segi bentuknya, baik dari segi konten isinya, dan lain-lain. Intinya untuk mengetahui baik dan buruknya suatu karya manusia. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih jauh, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi materi kita hari ini adalah teks ulasan dengan KD menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, baik film, cerpen, puisi, novel, atau karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Kemudian tujuannya, setelah mengikuti pembelajaran dengan model PBL atau Problem Based Learning yang dilakukan secara daring, peserta didik dapat 1. Nanti kalian harus bisa mengidentifikasi struktur teks ulasan dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menganalisis kebahasaan teks ulasan dengan tepat. Kemudian selanjutnya, saya akan menayangkan sebuah contoh teks ulasan dalam bentuk video. Jadi tolong diperhatikan, disimak, dicermati, dibaca dengan baik ya. Baik, ada yang tahu tadi contoh teks ulasan tentang apa? Tentang film apa tadi? Laskar Pelangi, Pak. Karya Laskar Pelangi. Baik, Laskar Laskar Pelangi. Pelangi, Pak. Karyanya siapa Laskar Pelangi itu? Andrea Hirata. Karya Andrea Hirata. Andrea Hirata ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, Laskar Pelangi adalah film pertama dari tetralogi karyanya Andrea Hirata. Baik, mungkin ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang keunggulan dari novel atau film Laskar Pelangi yang saya sebutkan tadi. Oh ya, ini ada yang angkat tangan. Nadia. Alur ceritanya bagus dan natural, banyak pelajaran berharga terutama tentang pentingnya pendidikan dan mengenalkan keindahan Pulau Belitung. Baik ya. Jadi kelebihannya Nadia tadi dilihat dari isi ya, dari segi isi yang ditampilkan pada film. Kemudian kekurangannya.
Kekurangan, kalau ada keunggulan pasti ada yang namanya kekurangan. Harus ada di dalam teks ulasan. Apa? Iza yang angkat tangan ya? Iza, apa Iza? Iya, kalau kelemahan dari alur cerita tadi itu ada adegan yang tidak ditampilkan dari novel aslinya, Pak. Iya, benar ya. Jadi di novelnya itu ceritanya banyak yang dipotong atau tidak ditampilkan ketika dijadikan sebuah film ya. Baik itu tadi contoh teks ulasan yang terkait dengan materi kita. Yang contohnya tadi kebetulan materinya filmnya Laskar Pelangi yang sempat viral beberapa tahun yang lalu, sudah lama ya. Mungkin kalian masih SD film itu tayang ya. Jadi meskipun film itu sudah lama, tapi sampai sekarang insya Allah masih melekat di hati orang yang pernah menonton dan tidak terlupakan, menjadi film fenomenal pada zamannya hingga sekarang. Baik, ada yang ditanyakan lagi terkait dengan materi? Baik, siapa? Tania ya? Tania ya, baik. Tania apa Tan? Apakah objek yang bisa diulas itu cuma film dan buku saja, Pak? Apakah objek yang diulas itu hanya film dan buku saja? Tidak, Tan. Ya, jadi yang namanya teks ulasan itu kita mengulas semua karya yang diciptakan manusia, baik buku, novel, cerpen, puisi, film, bahkan karya seni seperti Candi Borobudur, patung, rumah, semuanya. Semua karya hasil manusia itu bisa kita ulas. Karena mengulas itu kan menilai baik buruknya suatu karya. Kalau mungkin kalian pernah mendengar kata resensi, nah itu adalah kata lain dari ulasan, sama saja, hanya berbeda istilah. Seperti itu ya, Tania ya. Ya, baik. Kalau sudah paham, sekarang saya yang bertanya. Ya, sudah membaca kan tadi malam ya? Materinya yang sudah saya share, insya Allah sudah ya. Baik, sebelum kita lebih lanjut, saya akan membagi kelompok seperti biasanya ya, karena ini nanti terkait dengan pengerjaan LKPD. Ya, ada 10 orang akan saya bagi menjadi 3 kelompok seperti biasanya ya. Jadi untuk kelompok yang pertama itu kelompoknya Bella, Titania, dan Hanifa. Kemudian kelompok kedua Nadia, Naurah, dan Salsa. Kemudian kelompok yang terakhir Iza, Fariza, dan Alfia. Baik ya, sudah jelas kelompoknya ya. Kita lanjut yang masalah struktur tadi ya. Tadi ada yang menyebut 4, Bella ya. Ada yang tahu 4 itu apa saja sih? Orientasi, Tafsiran, evaluasi, rangkuman. baik. Ada jawaban lain? Belum ada ya? Belum ada. Baik. Ada 4 struktur kata teman-teman kamu tadi. Ya, mungkin bisa menjelaskan dari struktur tadi yang dimaksud apa? Jadi tadi Naurah menyebutkan bahwa struktur yang pertama itu orientasi, kemudian kedua tafsiran. Nah, orientasi itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin sudah membaca Saya, Pak. sedikit-sedikit tadi malam. Ya, Ya. Apa Bel? Jadi, orientasi adalah pembuka atau gambaran umum dari sebuah karya, Pak. Sedangkan tafsiran merupakan sebuah bagian yang bersisikan deskripsi mendetail tentang suatu karya yang diulas. Baik, itu pengertian dari orientasi dan tafsiran ya. Baik, sekarang setelah saya bagi kelompoknya tadi, silakan dicermati LKPD yang sudah saya bagikan kemarin, silakan dikerjakan, silakan didiskusikan dengan kelompok yang sudah saya bagi tadi. Ada 3 kelompok tadi ya, berarti kalian mendiskusikan, nanti tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, saya beri waktu 5 menit. Saya rasa cukup waktunya ya. Ayo, sudah mulai bisa dikerjakan dengan kelompoknya, sudah bisa mulai didiskusikan ya.
Baik, sudah bisa dimulai nih, sudah selesai semuanya ya, fix ya. Kita mulai dari strukturnya dulu. Kelompoknya Bella ini siapa yang ingin presentasi nih? Hanifa ya. Baik, Hanifa. Ayo dimulai dari tadi judulnya apa Hanifa? Filmnya? Marmut Merah Jambu. Marmut Merah Jambu. Baik. Kemudian orientasinya. Orientasinya kamu menemukannya pada paragraf keberapa? Ada berapa paragraf itu? Totalnya ada berapa paragraf? 5. 5 kan ya? Baik, Ya. kemudian orientasinya itu ada pada paragraf berapa? Paragraf pertama. Alasannya apa? Harus diberi alasannya. Karena pada paragraf pertama memberikan informasi mengenai gambaran umum terkait dengan suatu karya yang akan diulas, yaitu gambaran umum tentang film Marmut Merah Jambu karya. Baik ya, jadi paragraf 1. Karena di dalamnya terdapat informasi tentang gambaran umum, secara umum tentang Marmut Merah Jambu atau film karya Raditya Dika tadi. Terima kasih atas presentasinya ya. Untuk kelompok yang belum benar atau yang masih salah dari jawaban-jawaban tadi segera dibenarkan ya. Ya, baik. Sepertinya kalian dari tadi sudah menunggu-nunggu. Sebenarnya teks ulasan itu strukturnya benarkah seperti yang sudah saya pelajari tadi? Apakah kebahasaannya ada 5 atau lebih? Nah, sekarang coba diperhatikan materi yang saya tampilkan sebentar. Paham ya? Paham materinya? Paham. Baik, kalau sudah paham, saya tutup dulu. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Ya, kita belajar hari ini itu dapat apa saja sih? Siapa yang mau merefleksikan ini? Kalau yang tadi kan ada 2 ya, ada struktur dan kebahasaan. Coba kamu refleksikan yang struktur. Bella? Ya, Pak. Ya. Jadi struktur teks ulasan adalah 1. Orientasi yang di dalamnya ada identitas karya. 2. Tafsiran yang di dalamnya ada sinopsis. Yang ketiga, evaluasi yang ada di dalamnya terkandung keunggulan dan kelemahan karya. Yang terakhir, rangkuman yang berisi simpulan. Baik, terima kasih Bella. Saya rasa cukup refleksinya. Kemudian untuk tugas di rumah, ini kalian mengerjakan secara individu. Kalian mencari 1 buah teks ulasan bebas ya. Entah itu ulasan tentang film, tentang novel, tentang cerpen, tentang Candi Borobudur, terserah bebas. Baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Untuk besok, minggu depan pembelajaran kita adalah tentang teks puisi ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dipimpin berdoa. Alhamdulillah, Meet hari ini selesai. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bella, terima kasih semuanya atas kehadirannya di Meet pembelajarannya Pak Asang. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit meskipun setelah ini libur panjang ya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.